Jendir Jendela Ilmu Podcast. Halo Sobat Jendir, kembali lagi dengan kami di sini untuk melakukan seperti biasa yaitu podcast Jendir, dari mana kita kedatangan beberapa tamu istimewa, yaitu bisa diperkenalkan diri dulu guys. Jadi saya bernama Reti Stefano, sebelah saya Alvino Lionel Messi. Oke, aku Jessica Andriani dari kelas 11-7. Oke, itulah tamu-tamu istimewa kita pada kali ini, dan tentunya kita membawakan topik yang cukup hangat untuk diperbahaskan. Banyak banget orang-orang bahasin masalah ini, yaitu tentang kosmetik di tengah-tengah pelajar. Jadi gimana sih menurut kita tentang hal ini? Yuk ikutin kita. Oke, jadi pertama-tama aku pengen nanya nih sama kalian. Menurut kalian, kosmetik, skincare, make up itu hal yang sama tidak sih? Boleh nih, satu-satu jawab. Kalau menurut aku beda ya, Kak. Kenapa, Kak? Karena kalau makeup itu buat memperhias kita biar lebih cantik gitu. Pokoknya mengubah lah. Nah, sedangkan skincare itu dia lebih merawat tubuh kita, merawat kulit misalnya. Kayak sunscreen untuk melindungi dari paparan sinar matahari kan. Nah, sedangkan kosmetik itu mencakup dari dua hal tersebut, makeup dan juga skincare. Gimana yang lain pendapatnya? Kalau menurut saya sih sama juga, beda, cuma mungkin pengertiannya beda. Kalau kosmetik itu lebih ke istilah umum untuk para pemakainya gitu. Kalau skincare perawatan yang untuk jangka panjang, biar biar merawat kulit juga biar bagus gitu kan, cahaya diri. Kalau makeup menurut saya itu perawatan juga sama, cuma nggak jangka pendek, biar instan aja. I see. Oke nih, yang terakhir nih, boleh nih. Kalau menurut saya sama saja sih, karena bisa membuat kita percaya diri semua itu. Oke, I see. That's good. Ya udah. Oke, selanjutnya jadi kita kan sering nih ya di sekolah, kayaknya udah sering banget tentunya kita ngeliat orang-orang sudah menggunakan namanya kosmetik, apalagi para ciwi-ciwi. Nah, pandangan kalian gimana sih tentang mereka yang pakai kosmetik? Boleh nih? Menurut saya sih nggak apa-apa sebenarnya ya, soalnya kosmetik kan walaupun nggak wajib di sekolah, cuma perlu ya. Apalagi di sekolah kadang-kadang lihat teman pakai kosmetik gitu kan, saya nggak mempermasalahkannya. Cuma kalau untuk pemakaian berlebihan menurut saya jangan sih. Berarti sendiri udah pakai kosmetik? Kalau saya sendiri pakai kosmetik pernah, cuma maksudnya nggak terlalu berlebihan gitu. Produknya apa? Kalau produknya kurang tahu merek apa gitu, atau produknya parfum. Oke, yang lain? Menurut aku kalau kosmetik di sekolah ya Kak, nggak apa-apa sih kalau nggak berlebihan, benar kata Radit. Bisa, aku juga pernah lihat temanku apply sunscreen habis sholat, itu penting banget teman-teman. Sunscreen itu benar-benar penting banget, sama lip balm juga. Jadi kayak itu nggak apa-apa banget lah kalau buat di sekolah. Tapi untuk make up yang berlebihan kayak mau kondangan itu nggak wajar sih teman-teman. Itu kayak kita kan mau sekolah kan, tujuannya tuh mau belajar, bukan buat kondangan kan. Benar-benar. Jadi tahu tempatnya aja. Oke, berikutnya berarti menurut kalian kosmetik itu kebutuhan atau lagi tren sekarang, makanya orang pada ikut-ikutan? Menurut kalian yang mana nih kalau kosmetik di pelajar ini? Menurut saya itu kebutuhan, karena bisa membuat kita tampil percaya diri dengan menggunakan kosmetik itu. Tetapi jangan berlebihan juga. Contohnya seperti bedak yang orang makainya itu berlebihan gitu. Itu kan jadi dilihatnya aneh. Ya, kalau menurut saya juga sih sama, kebutuhan sih, asal jangan pakai berlebihan aja, bukan untuk tren doang. Kalau mau ikut tren boleh aja, tapi bukan dalam konteks di sekolah. Sedangkan menurut aku
ada yang menganggap kebutuhan, ada juga yang kayak ikut-ikutan aja sih Kak. Kayak kebutuhan yang tadi sunscreen tadi, terus make up ya, biar mereka tuh lebih percaya diri, benar kata teman kita sebelah, biar lebih percaya diri. Kayak misalnya kalau ke sekolah kan nggak fresh nih muka, ini nggak bakal siap dong untuk sekolah. Aduh berat banget, aku juga punya teman kayak gitu. Oke. Kalau begitu, kenapa sih sekolah harus melarang adanya kosmetik? Padahal kan kebutuhan nih kalian bilang, kenapa sekolah melarangnya? Gimana? Gimana? Lebih ke untuk kan sama seperti yang Jessica bilang tadi ya. Kan kita kan makanya bukan untuk tren, bukan untuk ngetren gitu kan, bukan untuk seperti yang kondangan itu enggak. Kita kan sekolah mencari ilmu, wajar kalau dilarang karena takut menggunakan secara berlebihan. Kita kan cari ilmu, cari pertemanan itu biar nggak keluar dari pengajaran sekolah gitu. Kan nggak ada di sekolah tuh kan nggak ada yang mengajari tentang pemakaian kosmetik, kecuali kalau di kuliah itu mungkin ada tempat kerja. Nah, itu Oke. Kesakak ya. Ini agak muter-muter lagi pertanyaannya. Jadi, secara kesimpulannya, kosmetik itu apa aja sih manfaat dan juga resikonya untuk para pelajar sebenarnya? Kalau manfaat ya Kak, tadi benar kata dia buat tampil diri, karena kita pengen dong kita tuh bisa tampil kayak yang on point gitu. Kita nggak mau kan datang ke sekolah dengan muka yang kusut kan, nggak mau kan. Terus juga dengan menggunakan kosmetik juga seperti skincare, noise, itu kan buat menambahkan ya Kak. Apalagi buat lip balm nih, biar bibir nggak pecah-pecah. Gitu sih. Nah, terus untuk dampak buruknya ya, kalau penggunaan make up berlebihan itu bakal terjadi iritasi. Terus juga mereka bakal ketergantungan sama make up, kayak mereka ngerasa diri mereka tuh, oh aku cantik cuma karena make up doang gitu. jadi mau pakai terus gitu. Maksudnya? Jadi mau pakai terus make upnya gitu. Iya benar. Ya benar sih. Terus takutnya juga mungkin ada kosmetik yang kita kan masih pelajar, kita kan masih belum tahu tentang hal-hal yang lebih luas gitu loh. Takutnya kita tuh kemakan sama hal-hal yang hoax gitu, kayak produk-produk ilegal gitu kan. Jadinya bisa jadi itu bohongin kita yang masih pelajar, yang masih bawa obor dan nggak ngerti apa-apa. Nah, akhirnya itu bakal ngerusak hidup kita. Jadi ya hati-hati aja sih, be careful aja guys. Oke, berikutnya dan tadi kan kalian bilang nih percaya diri terus nih gara-gara pakai kosmetik. Emang percaya diri itu dari kosmetik bisa ningkatin semangat belajar kita? Sebagian orang iya. Ya. Terutama aku Kak. Kenapa bisa? Kayak misalnya kalau aku nggak fresh hari ini ke sekolah, ada mata panda kan, aduh pasti mukanya kayak nggak enak dilihat kan, orang-orang kayak jadi males berinteraksi juga kan, jadi makanya bisa ditutup pakai concealer gitu kan. Jadi makanya itu. Terus misalnya kalau nggak pakai bedak, mukanya berminyak kayak nggak enak banget dipandang, pasti orang bakal bilang itu muka kayaknya bisa buat digoreng deh, jadi minyak goreng gitu. Ada jokesnya lucu banget kan? Oke, isi ini tadi ngomong kok bisa? Apanya? Ningkatin semangat belajar kok bisa? Ya kan kosmetik dibuat untuk memperkencang kulit kan, biar fresh, biar terawat gitu. Kalau kulitnya nggak fresh, nggak terawat, siapa yang mau berinteraksi dong? Yang Benar. pasti nggak ada temenan dong. Nggak juga sih. Ya, ada kebenaran gitu. Oh, aku nggak pakai berarti nggak ada yang Nggak gitu Kak. Enggak juga. Kan ini apa namanya? Kan manusia ini kan kompleks ya, luas banget. Ada yang bau banget. Ada yang nggak ada bau badan sama sekali. Ya, bisa dibilang kompleks lah, tergantung juga sih. Iya benar-benar. Oke, berikut ini jadi kan kita tahu sendiri anak-anak yang hebat itu kan tidak dari akademik aja, bukan dari kayak sains, ekonomi, kimia, nggak gitu-gitu aja kan. Pastinya ada non akademiknya kayak olahraga dan sebagainya. Menurut kalian
kosmetik ini bisa jadikan bakat juga nggak untuk non akademik di sekolah? Bisa nggak menurut kalian? Bisa, 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 bisa banget malah. bisa. Setuju banget. Kayak mungkin pihak sekolah kalau memang banyak banget minat para siswanya di kosmetik bisa mengadakan ekskul make up gitu. Oh Karena ya. kan ada tuh pekerjaan di bidang kosmetik kan. Ada. Yang buat yesus itu ya lumayan tau. Ya kalau ya kan kalau nggak pakai kosmetik kan ini apa namanya kayak merasa bukan merasa aneh sih sebenarnya, cuma kayak ngerasa apa gitu kayak nggak enak dilihat pandang orang, kayak kata Jessica tadi kalau nggak fresh mata panda gitu kan, atau nggak intinya jauh dari kata terawat gitu, bukan nyindir yang nggak pakai sih sebenarnya. Karena kalau konteks kosmetik kan besar ya kak, nggak cuma make up. Itu Oke, masalahnya. oke. Oke nih udah mau menuju soal akhir. Jadi sebenarnya menurut kalian penampilan sebenarnya bagi seorang pelajar itu apa sih? Penampilan itu bagaimana sebenarnya? Penampilan Nggak harus dilihat dari cantik dan ganteng aja Iya. sih, bisa dari rapi, dari bersihnya gitu. tingkat perawat Dari rambutnya, Dari wanginya gitu. banyak sebenarnya dari bajunya, pakaian. Jadi penting banget gitu. Banget. banget. Cuma ya ini kan kita kan pembahasannya ini kan di sekolah, berarti ya wajib sih, bukan wajib sebenarnya, harus banget, harus banget. Soalnya kalau nggak rapi kan ini Ya itu tergantung kepribadiannya juga sih kak. bukan Oke, I see. Baiklah kalau begitu untuk soal terakhir nih bisa dijelasin nggak secara singkat mading yang kalian udah buat tentang ini? Secara singkat aja. Masing-masing orang dari kelas masing-masing. Kalau dari mading kami kan ada tulisan yang kosmetik kan bukan dosa asal tahu waktunya. Jadi kalau menurut saya isi mading itu nggak apa-apa kalau mau pakai kosmetik seharian asal tahu waktunya dan makanya jangan berlebihan aja. Oke, ini kalau dari mading kami yaitu bahaya kosmetik ilegal. Contohnya kalau kosmetik ilegal itu bisa membuat wajah kita seperti berjerawat gitu, jelas. bisa apa? Bikin muka kita merah-merah. Oke. Oke, kalau mading kelas kami sih mencakup kemungkinan nggak semua sih kak. Pengertian kosmetik itu apa, biar mereka tuh nggak cuma make up doang yang tahu kak. Gitu. Ternyata kosmetik itu bagian dari make up dan juga skincare. Nah, terus ini juga ada dampak buruk dan dampak baiknya kosmetik bagi pelajar. Terus juga ada motivation kayak kamu cantik meski tanpa make up gitu. Oh ya. Merasa spesial banget gitu. Terus juga ada teks tanggapan dari pihak sekolahnya dan juga pihak siswanya. Oke, that's good. Bagus sekali ya. Oke, jadi gitu aja sih dari podcast kita hari ini. Kita belajar tentang kosmetik tengah-tengah pelajar. Kita ambil kesimpulan aja, ternyata rata-rata kebanyakan semua jawabannya mengatakan bahwa kosmetik itu adalah kebutuhan. Biar kita tuh mungkin tampil percaya diri lah dengan adanya perawatan diri kita. Itu jadi kelihatan fresh dan baik. Untuk dari saya sih ya para pelajar sih memang boleh pakai kosmetik, cuman menurut aku tahu waktunya, pakainya kapan dan di mana. Juga jangan sampai kita gara-gara sibuk sama kosmetik sampai-sampai kita ngabain buat namanya tuh belajar ataupun ngerjain tugas gitu. Kita malam-malam bukan yang ngerjain tugas malah sibuk kosmetikan gitu kan. Jangan sampai kayak gitu juga, kecuali kalau ada sekolah khususnya, sekolah khusus buat make up gitu ya, itu boleh gitu loh. Ya sebenarnya cantik itu bukan hanya dari kosmetik juga, cantik itu bisa dari segala banyak hal juga, bisa dari belajarnya, pinternya dan sebagainya macamnya. Jadi jangan berpikir bahwa kosmetik itu segalanya, tapi ada cara lain supaya kita
tampil cantik. Udah sih gitu aja sih. Kita tutup ya podcast pada hari ini dengan slogan tadi di awal, apa guys? Cendil Jendela Ilmu Podcast. Dadah. Lah, aku Udah, Pak. tadi ku banyak ketawa. Nah, sebenarnya biar natural ya. Ini memang seperti itu Enggak, harus maksud sama enggak, we ada yang ketawa. Ketera antara orang dua ini. Apa yang mana? yang mana? Di awal-awal kali.